saya lihat langganan alat bakar di Transat sold out, semuanya sudah laku habis. Manggang ya, entah berapa kilo ayam yang terpanggang malam hari ini. Mudah-mudahan halal semua. Bisa jadi yang dipanggang tuh ayam tetangganya. Ya, kita bersyukur malam hari ini, malam tahun baru, kita malah menggunakannya dengan tradisi yang baik. Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengawali tradisi yang baik, maka baginya pahala tersebut dan pahala orang yang mengikutinya. Insya Allah kalau tahun depan nih ada acara kayak gini lagi, yang hadir ini dapat pahala yang sama walaupun tahun depan gak hadir. Karena mengawali. Kalau tahun depan hadir lagi, wah maka bertambah lagi. Pokoknya orang yang mengawali tradisi yang baik dan diikuti oleh yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, caranya sama-sama memaafkan kesalahan saudaranya. Rasulullah pernah bersabda, al-muslimuna innamal muslimuna ikhwatun. Sesama muslim itu bersaudara. Di dalam hadis yang lain, al-mu'minuna kal-udwan kal-a'da. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti anggota badan. Setiap salah satu anggota badan merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit, akan membantu. Misalkan kita sakit gigi, maka kaki akan berjalan, tangan nyari obat, matanya melihat, mulutnya mengadu, bilang sama dokter. Jadi semua anggota badan membantu jika salah satu anggota badannya sakit. Lebih jauh ulama menafsirkan, memang seorang muslim ini dengan muslim lainnya itu seperti anggota badan, cuma sifatnya berbeda-beda. Ulama menggambarkan, mengkiaskan seperti anggota badan. Ada orang yang saling membantu dengan saudaranya seperti kedua belah tangan, tangan kanan sama tangan kiri. Meskipun tempatnya berjauhan, tapi saling membantu. Setiap tangan kanan gatal, yang menggaruk pasti tangan kiri. Ya mungkin kakinya kan. Setiap tangan kiri yang gatal, yang menggaruk kan pasti tangan kanan. Jadi setiap tetangganya punya masalah, dia ikut membantu. Setiap yang lain dapat nikmat, yang lainnya tidak iri, tidak dengki. Misalkan tangan, ya, kedua tangan nih. Ketika tangan kiri diberi jam tangan, nggak mungkin tangan kanan nuntut minta jam tangan juga. Ya. Kalau ada orang tangan kiri pakai jam tangan, tangan kanannya pakai jam tangan juga, ini berarti udah hampir ini. Sudah hampir sudah. Begitu juga ya, sebaliknya, ketika urusan makan itu urusannya tangan kanan, tangan kiri nggak boleh ikut-ikut. Ketika masuk ke toilet itu urusannya tangan kiri, yang kanan nggak boleh ikut-ikut. Nggak boleh yang kanan ikut-ikut, ikut campur urusannya tangan kiri, nggak boleh. Ada bagiannya masing-masing dan tidak iri. Tidak iri dengan satu sama yang lain dan saling membantu. Jangan sampai meniru kedua belah telinga nih, telinga kanan sama telinga kiri. Telinga kanan dan kiri ini, kalau yang satu dapat nikmat, yang satu iri. Misalkan telinga yang satu dikasih anting, yang kanan dikasih anting, yang kiri pasti nuntut. Kalau ada ibu-ibu pakai anting cuma sebelah kanannya aja, yang kiri nggak dikasih anting, itu hampir juga berarti. Jadi kalau kanan dikasih anting, kiri harus dikasih juga, iri. Dan tidak pernah ketemu, walaupun tempatnya dekat. Kalau telinga kanan di barat, pasti yang kiri di timur. Kalau yang kiri mendekat, yang kanan akan menjauh. Nah, yang kiri mendekat, pasti yang kanan menjauh, nggak mungkin ketemu. Setiap yang satu mau menyapa, yang satu menghindar. Nah, jangan sampai jadi yang seperti ini. Setetanggaan,
sesama kaum muslimin nggak nyapa. Ketika yang satu dapat nikmat, iri dengki, jangan sampai. Atau ada yang lebih parah lagi, lebih parah daripada telinga, yaitu kemaluan. Burung itu paling parah. Kenapa? Ketika yang satu itu punya musibah, kemaluan tuh nggak pernah ikut campur, nggak pernah membantu. Sampean sakit gigi, tangan bantu, kaki bantu, mulut membantu, mata membantu, burungnya diem, nggak pernah ikut urusan. Tapi ketika urusannya si burung yang berdiri, semua harus ikut bantu. Tangan harus bantu, kaki harus bantu, mulut harus bantu, mata harus bantu, semua harus bantu. Jangan meniru kemaluan ya. Ketika urusannya semua harus bantu, tapi ketika urusan orang dia nggak mau tahu. Jangan sampai jadi yang seperti ini. Tapi memang ada orang yang seperti ini, karena memang kata Rasulullah, al-muslimun kal a'dha ya. Orang Islam itu memang seperti anggota badan. Cuma anggota badan yang mana? Nah, jadilah anggota badan seperti kedua tangan. Jangan jadi kemaluan. Ini paling parah. Jangan juga menjadi dua telinga. Jadilah dua tangan. Nah, ke depan bagaimana kita perbaiki urusan kepada Allah, perbaiki urusan kepada sesama makhluk, agar hisab kita ringan nanti. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang rugi. Banyak membawa amal ke akhirat, tahu-taunya diambil si anu, diambil si anu, diambil si anu, hingga akhirnya zong, nggak punya apa-apa nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai jadi yang seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya di tahun yang mendatang ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kan setiap doa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan masa sekarang, fid dunya kan zaman sekarang nih, hasanah, baik. Tahun ini jadi tahun yang baik. Wa fil akhirati hasanah, yang akan datang baik juga. Jangan cuma yang kemarin baik besoknya jelek, jangan. Atau besoknya baik yang kemarin jelek. Kalau sudah terlanjur ya sudahlah. Rabbana atina fid dunya, yang sekarang fid dunya hasanah, nanti ke depannya di akhirat ataupun masa mendatang juga hasanah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka berarti menjadi orang yang baik, karena tempatnya orang baik bukan di neraka. Nah, kita harus berusaha, terus berusaha menjadi orang yang baik, digolongkan menjadi orang yang baik. Kalau nggak bisa menjadi orang yang baik, pura-pura jadi orang baik. Kata ulama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, barang siapa yang menggunakan pakaiannya ulama, maka dia syubbiha fil ujri wassawab. Kalau ada orang pakai bajunya ulama, ya, dia bukan ulama tapi pakai gamis, pakai surban, pakai selendang, pakai bolang misalkan, maka dia mendapatkan pahala yang sama, dapat keutamaan yang sama. Bahkan kalau di Mesir sampean pakai selendang hijau, walaupun sampean bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi pakai selendang hijau akan dihormati oleh orang-orang Mesir. Kenapa? Syubbihalahum, serupa dengan mereka. Ya, kalau nggak bisa jadi orang soleh, pura-pura jadi orang soleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, pura-pura dulu. Ya, pura-pura dulu. Kata ulama, kalau sampean sholat yang paling baik itu merenungi ayat-ayatnya sampai nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Itu baik. Ya, pura-pura dulu. Nah, sekarang belum jadi orang baik, pura-pura dulu. Ya, zahirnya dulu. Setidaknya di depan orang jadi orang baik. Masalah di dalamnya masih jelek nggak apa-apa. Ya, perlahan-lahan dulu, zahirnya dulu jadi orang baik. Insya Allah nanti al-zahir yadullu alal batin. Yang zahir nanti akan menunjukkan kepada batinnya. Dan jangan lupa kita minta sama-sama kepada Allah untuk diberi rezeki, taufik, hidayah, supaya mudah melaksanakan ibadah.